Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Hari ini kita berdiskusi tentang perkembangan peserta didik anak sekolah dasar gitu. Jadi dimulai dari perkembangan individu, bahwa perkembangan individu merupakan pola atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat kematangan dan pengalaman. Jadi kita tahu juga bahwa perkembangan individu ini merupakan sesuatu yang kompleks, artinya banyak faktor yang turut berpengaruh dan saling terjalin dalam berlangsungnya proses perkembangan anak. Jadi bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur bawaan maupun unsur-unsur pengalaman yang diperoleh dalam berinteraksi dengan lingkungan. Itu sama-sama memberikan kontribusi tertentu terhadap arah dan laju perkembangan anak tersebut. Jadi kalau misalnya kita bedakan ya pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi dari waktu ke waktu kehidupan manusia itu terus berubah. Berawal dari dua sel dasar yaitu sel telur dan sperma, suatu organisme tumbuh dan berkembang. Dua sel tersebut kemudian membelah diri dan menghasilkan tulang-tulang, syaraf, otot, usus, otak, dan bagian organ-organ yang lain. Jadi setelah itu menjadi bayi dan siap lahir ke dunia dengan perangkat keterampilan hidup minimal, yaitu bernafas, menggerak-gerakkan tubuh, menangis, dan menyusu. Jadi saat lahir kita kan hanya berbekal seperangkat keterampilan minimal melalui interaksi dengan lingkungan, yaitu orang tua, saudara, orang dewasa lain, dan objek-objek yang ada di sekitarnya. Kemudian seiring dengan perubahan struktur fisik, perilaku, dan keterampilan, bayi itu semakin beraneka ragam. Dalam perilaku motorik misalnya mulai dari hanya berbaring, kemudian bergulir, menelungkup, duduk, merangkak, berdiri, berjalan, dan akhirnya berlari. Jadi kalau di atas itu mengilustrasikan adanya proses perubahan yang dialami oleh anak manusia yang disebut dengan perkembangan. Gitu. Perkembangan adalah pola perubahan individu yang berawal dari konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat. Namun tidak setiap perubahan yang diamati organisme atau individu itu merupakan perkembangan. Dengan belajar, perilaku individu juga bisa berubah. Begitupun karena faktor peristiwa atau pengaruh penggunaan obat tertentu, individu juga bisa berubah. Untuk itu perlu ada suatu penjelasan rinci tentang perubahan yang dimaksud sebagai perkembangan. Gitu. Jadi perkembangan itu bisa meliputi unsur biologis, dan yang kedua mencakup perubahan baik yang struktur maupun fungsi atau perubahan fisik maupun psikis. Gitu. Jadi ada dua itu. Ketiga, perubahan itu juga bisa berarti perkembangan bersifat terpola, teratur, dan dapat diprediksi. Dan perlu diingat bahwa perkembangan dapat bersifat unik bagi setiap individu. Itu. Perubahan itu juga bisa berarti bahwa perkembangan terjadi dalam tahap tertentu dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian yang dimaksud dengan perubahan individu pada anak itu dalam arti perkembangan dapat berlangsung sepanjang hayat, mulai dari masa konsepsi hingga meninggal nanti gitu. Itu ya. Itu istilah perkembangan. Jadi di samping istilah perkembangan itu ada istilah lain yang sering kita tukar gitu, yaitu istilah pertumbuhan. Kalau pertumbuhan mengandung arti sebagai pola perubahan yang dialami oleh individu. Dalam kenyataannya kedua proses perubahan ini, perkembangan dan pertumbuhan, memang sulit dipisahkan satu sama lain gitu. Tapi kalau pertumbuhan itu lebih bersifat kuantitatif dan terbatas pada perubahan fisik yang dialami oleh individu sebagai hasil proses pematangan. Kalau perkembangan lebih luas lagi gitu.
Nah, kemudian ada perubahan dalam perkembangan individu. Jadi perubahan tadi kan dalam berbagai proses, yaitu biologis, kognitif, sosioemosional yang saling berkaitan. Nah, istilah yang sering dipergunakan itu untuk menunjukkan perkembangan individu yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi yang saya jelaskan itu cenderung bersifat kuantitatif dan berkaitan dengan aspek fisik. Contohnya berat badan, tinggi badan. Kalau perkembangan itu cenderung bersifat kualitatif berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu, bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, misalnya perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Jadi perkembangan peserta didik merupakan bagian dari pengkajian dari penerapan psikologi perkembangan. Jadi manfaatnya apa? Untuk pendidik itu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, bagi peserta didik, memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik sebagai individu maupun makhluk sosial dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Kemudian mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, ranah kajian perkembangan peserta didik itu ada ranah fisik, ranah intelektual, yaitu yang meliputi kognitif dan bahasa, kemudian ranah emosi, ranah sosial, yaitu di dalamnya juga termasuk perkembangan moral. Nah, sekarang kita ke perkembangan peserta didik sekolah dasar. Siswa SD merupakan masa anak besar atau kanak-kanak akhir yang berusia 6-12 tahun. Jadi tugas perkembangan siswa sekolah dasar yaitu belajar keterampilan fisik, main ya. Kemudian sebagai makhluk yang sedang tumbuh mengembangkan sikap yang sehat dengan teman sebaya, bergaul dengan teman sebaya, mulai mengembangkan peran sosial pria dan wanita, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga, dan mencapai kebebasan pribadi. Jadi kalau perkembangan fisik anak sekolah dasar, yang pertama, pertumbuhan fisik cenderung stabil, memiliki keterampilan gerak. Jadi semakin lincah, semakin lancar, lebih terorganisasi. Jadi anak laki-laki lebih unggul daripada perempuan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan otot besar. Adanya kebutuhan untuk selalu bergerak bagi anak-anak untuk menyalurkan energi. Dan ada perbedaan bentuk fisik dibandingkan pada masa sebelumnya. Ini. Kemudian perkembangan kognitif anak sekolah dasar menurut Piaget. Anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional konkret. Anak berpikir logis terhadap objek yang konkret. Jadi segala sesuatu harus dibuat benda nyata gitu. Sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret. Berpikir secara induktif, memiliki pengertian yang lebih baik tentang konsep ruang, sebab akibat, kategorisasi, konservasi, dan tentang jumlah. Kemudian dari segi perkembangan bahasa peserta didik anak sekolah dasar seperti apa? Ada perubahan perbendaharaan kata. Bersamaan dengan masa sekolah anak-anak, semakin banyak menggunakan kata kerja seperti memukul, melempar, menendang, menampar. Anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Kemudian anak-anak belajar membaca dan menulis, membebaskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Kemudian adanya kemampuan menulis yang lebih sulit daripada membaca, dan membaca ini berperan penting dalam pengembangan bahasa. Kemudian kalau perkembangan bicara peserta didik sekolah dasar itu berbicara merupakan alat komunikasi yang terpenting karena di situ anak bisa bertambah kosakatanya.
Kemudian ada kecenderungan bahwa anak perempuan itu lebih banyak berbicara daripada anak laki-laki. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian perkembangan minat baca peserta didik sekolah dasar. Sampai usia 8 tahun itu suka membaca cerita-cerita khayal. Mungkin kalian tahu bahwa misalnya di cerita-cerita buku Bobo atau cerita dongeng atau yang berkaitan dengan putri, dengan pangeran dan lain sebagainya itu ya. Kemudian anak laki-laki lebih suka membaca cerita tentang hal-hal yang sifatnya menggambarkan, misterius dan kisah-kisah petualang, sejarah, hobi dan sport. Ya betul, kalau anak laki-laki, kalau misalnya nanti Anda di SD dari kecil tuh anak laki-laki udah punya kecenderungan, misalnya yang laki suka mobil, dia akan menggambar mobil, mencari-cari cerita tentang mobil, tentang motor, seperti itu. Kemudian anak perempuan lebih suka cerita tentang seputar rumah tangga. Kan biasa anak perempuan suka main rumah-rumahan juga kan, binatang, puisi dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perkembangan moral. Jadi anak SD ini sudah mulai belajar tentang aturan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian perilaku moral banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan perilaku moral dari orang sekitar. Jadi bagaimana orang tua itu mendidik anak, itu yang akan tertanam dari diri anak. Misalnya anak ini disuruh apa-apa tidak mau, kemungkinan memang dari pendidikan sebelumnya si anak ini nggak pernah diajarin untuk misalnya menaruh baju di tempatnya, atau kalau pagi bantu-bantu menyapu. Karena apa? Karena dari sebelumnya tuh mereka tidak pernah disuruh gitu. Jadi mereka hidup tuh semau mereka, seenak mereka gitu. Jadi itu yang sering terjadi, bagaimana orang tua atau guru kesulitan mengatur anak gitu. Akhirnya ya sudah, terserah aja lah seperti apa gitu. Tapi tentunya tidak boleh juga kalau terus kita bersifat seperti itu. Kemudian perkembangan emosi siswa SD. Emosi ini memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak. Jadi pergaulan yang semakin luas membuat anak belajar bahwa emosi yang kurang baik, misalnya dia suka marah, itu tidak diterima oleh temannya. Anak itu juga belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima orang lain, seperti amarah, menyakiti perasaan orang lain, dan lain sebagainya. Terus kemudian perkembangan sosialnya seperti apa? Perkembangan emosi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial. Orang di sekitar yang banyak mempengaruhi perilaku sosialnya. Dunia sosio-emosional anak menjadi semakin kompleks. Interaksi dengan keluarga, teman, sekolah, dan guru memiliki peran yang penting. Pemahaman diri dan perubahan dalam perkembangan gender dan moral menandai perkembangan anak. Kemudian kegiatan bermain dan teman sebaya peserta didik sekolah dasar. Bermain berperan bagi fisik, psikis, sosial. Jadi anak bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Kemudian kalau bermain dalam kelompok itu ada interaksi tenggang rasa dan dengan sesama teman. Kemudian anak SD itu udah mulai suka nih permainan apa yang cocok untuk mereka gitu. Dan yang perlu diingat bahwa pengaruh teman sebaya itu sangat besar bagi anak. Jadi bisa positif, kalau misalnya kita punya teman yang cerdas, kita akan jadi cerdas. Tapi kalau teman-teman itu yang memang misalnya suka bermain, suka ngomong yang tidak jelas, suka ngegame, ya akhirnya kita akan seperti teman kita gitu. Kemudian implikasinya seperti apa? Pada masa anak SD merupakan masa yang dalam tahapan operasional konkret, berpikir logis mengenai objek dan kejadian serta bersifat konkret. Kemudian strateginya kalau guru mungkin nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan gitu. Karena mungkin banyak juga sih gitu. Tidak bisa diselesaikan pada pertemuan ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.